Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pengawas madrasah Kecamatan Cilacap Utara, yang kami hormati rekan-rekan kepala, rekan-rekan guru RA se-Kecamatan Cilacap Utara, Cilacap Tengah, dan Cilacap Selatan, serta Jeruk Legi. Dan yang kami hormati sahabat-sahabat online dimanapun sahabat-sahabat berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Alhamdulillah hingga saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, dan semoga kita senantiasa mendapat pahala dari ibadah puasa kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaat, baik itu syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan oleh pengawas madrasah. Pada hari ini saya akan mencoba memberikan sedikit materi yang tentunya dari teman-teman sudah banyak yang mengetahui. Ya, saya yakin teman-teman sudah banyak yang mengerti, teman-teman sudah banyak yang mengetahui dan yang menguasai materi ini. Untuk judul materi pada kesempatan kali ini yaitu perkara atau hal-hal yang bisa merusak pahalanya orang yang berpuasa. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang bukan membatalkan, tapi hal ini adalah merusak dari pahala orang atau pahala kita yang sedang berpuasa. Di antaranya hal-hal yang merusak, hal-hal yang bisa merusak pahala orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-kazib atau kita berbohong. Nah, berbohong di sini artinya berarti memberikan keterangan atau memberikan penjelasan yang tidak pada yang sesungguhnya. Dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, malam yada qala zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau bohong, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di sini juga sudah ditegaskan bahwa ketika seseorang sedang berpuasa, terus dia berbohong, artinya dia tidak akan mendapatkan pahala puasa, namun dia akan hanya akan mendapatkan lapar, haus, dan dahaga dari puasanya yang dilaksanakan. Jadi sudah jelas ya teman-teman semuanya, bahwa kita harus benar-benar menjaga lisan kita harus benar-benar menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita agar terhindar dari yang namanya kebohongan atau dusta. Nah, ketika orang berbohong itu dia akan menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang keduanya, untuk yang kedua kali yaitu hal-hal yang bisa merusak pahalanya orang berpuasa, yaitu an-namimah atau adu domba. Ya, untuk adu domba ini tidak sekedar dengan mulut ya teman-teman, tapi bisa dengan jari jemari kita, yaitu main HP, sebarkan adu domba di grup ini, di satu orang ini. Jadi artinya di sini adu domba itu hati-hati sekali ya. Tidak terjadi hanya dengan mulut, tapi bisa dengan jari jemari kita, lewat ponsel, lewat HP, dan lain-lain. Nah,
Untuk adu domba itu artinya itu sendiri adalah perbuatan yang tercela dan berakibat fatal. Seperti negeri kita, yaitu negeri Indonesia, pada zaman penjajahan, yaitu karena politik adu domba ya, atau divide et impera, itu negara Indonesia jadi terpecah belah. Nah, untuk namimah atau mengadu domba itu sangat dilarang dalam agama Islam karena dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, dan permusuhan. Nah, ada di sini beberapa hal yang kita hindari dari perbuatan namimah atau perbuatan adu domba, yaitu yang pertama, hindari permusuhan. Yang kedua, tingkatkan rasa toleransi dan tenggang rasa terhadap kondisi orang lain. Ya, yang ketiga, selalu bertabayun atau mencari kebenaran atas sebuah berita, ya, atas sebuah berita terlebih dahulu sebelum menyebarkan ke orang lain. Untuk yang selanjutnya adalah berhusnudon atau berbaik sangka terhadap orang lain. Dan yang selanjutnya adalah berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya beberapa hal untuk menghindari adanya perbuatan namimah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya adalah hibah. Ya, untuk hibah adalah membicarakan aib orang lain. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudara yang sudah mati? Tentu saja jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa menghibah ya, atau menjelek-jelekan teman kita, menjelek-jelekan orang lain, ya, itu adalah sama saja dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Jijik ya teman-teman ya. Jadi nauzubillah min dzalik, semoga kita bisa terhindar dari yang namanya ghibah atau menjelek-jelekan orang lain. Ya. Jadi untuk ghibah, yang diajak ngerasani dan yang mendengarkan itu sama-sama berdosa. Jadi ketika mungkin ada teman-teman kita yang ngajak ini seperti ini, sebisa mungkin kita menasehati, stop ya, jangan hibah, kayak gitu. Mungkin seperti itu nggih teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah al-yaminul kadzibah atau bersumpah palsu. Nah, untuk bersumpah palsu itu untuk istilahnya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak tertentu. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 14 artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan mereka, dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan sedang mereka mengetahui. Jadi untuk al-yaminul kadzibah atau bersumpah palsu pun sangat dilarang oleh agama kita. Dan yang terakhir adalah an-nazoru bisahwat atau melihat dengan syahwat atau melihat dengan nafsu. Ini hati-hati sekali ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, ketika kita sudah berada di sosial media, di Facebook, di IG, di WA atau di yang lain, di sosial media itu banyak sekali istilahnya satu tontonan ya, sesuatu yang kita lihat itu tidak secara Islami, tapi mohon maaf, ketika Allah ya memberikan mata kita, tapi untuk mata itu kita gunakan untuk yang tidak seharusnya, nauzubillah min dzalik ya. Semoga Allah mengampuni dari dosa-dosa kita.
Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.